Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai pengungkapan laporan keuangan. Untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, pertama-tama saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama itu Wahyudi, yang kedua Lutfia, dan yang ketiga Ainun Peterusain. Selanjutnya, materi pertama yang dibawakan oleh saudari Lutfia. Kepada saudari saya persilakan. Pengungkapan laporan keuangan itu apa sih? Nah, pengungkapan laporan keuangan adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Pengungkapan juga dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Ada 3 konsep tingkat pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua ada pengungkapan wajar, yaitu pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga ada pengungkapan penuh, yaitu pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Sifat atau jenis pengungkapan ada 2, yaitu yang pertama ada pengungkapan sukarela dan kedua pengungkapan wajib. Fungsi dari pengungkapan itu sendiri untuk memberikan data aktual mengenai informasi keuangan pada sebuah perusahaan. Tujuan dari pengungkapan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Lutfia. Kepada saudari Lutfia saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh saudari Wahyudi. Kepada saudari Wahyudi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dimensi pelaporan keuangan. Nah, dimensi pelaporan keuangan ini merujuk pada berbagai aspek yang meliputi ruang lingkup informasi dan karakteristik yang terkandung dalam laporan keuangan. Secara umum terdapat beberapa dimensi yang penting yang membentuk substansi dan keberhasilan suatu laporan keuangan. Yang pertama itu dimensi temporal, melibatkan aspek waktu dalam pelaporan keuangan. Ini mencakup periode oleh laporan keuangan seperti laporan tahunan, seperti laporan triwulanan, dan laporan kuartalan. Dimensi temporal ini juga mencakup kesesuaian waktu dalam penyajian informasi, termasuk konsistensi dalam periode pelaporan yang memungkinkan perbandingan dari tahun ke tahun. Yang kedua, dimensi kualitatif. Ini mempertimbangkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan relevan dengan kebutuhan pada pemakaian pelaporan keuangan, pemakai laporan keuangan. Kualitas informasi terkait dengan kejelasan, kebenaran, serta tingkat kebenaran merealitaskan informasi yang diungkapkannya. Yang ketiga, dimensi komprehensif. Di sini mengacu pada cakupan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Ini melibatkan pelaporan keuangan, aspek keuangan dan non keuangan, dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Yang keempat itu dimensi lain yang penting. Ini adalah dimensi komparatif yang memungkinkan perbandingan antara entitas yang berbeda atau antara periode waktu tertentu. Ini membutuhkan standar dan kerangka kerja yang konsisten untuk menyajikan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas yang sejenis atau dalam industri yang sama. Yang kelima, dimensi legal dan regulasi juga penting dalam pelaporan keuangan. Hal ini melibatkan kebutuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam menyusun dan mengungkapkan informasi keuangan, termasuk standar akuntansi yang relevan, dan juga beberapa hal lainnya. Yang keenam itu dimensi teknologi menjadi semakin penting dalam perkembangan pelaporan keuangan. Inovasi teknologi memungkinkan penyajian informasi keuangan
dalam format yang lebih interaktif, aksesibel dan terkadang real time, meningkatkan efisiensi dan penyajian informasi kepada para pemakai pelaporan keuangan. Nah, keseluruhan dimensi ini sangat terkait dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan pelaporan keuangan yang informatif, relevan, serta dapat dipercaya. Beberapa jenis informasi yang perlu diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan dan kinerja suatu entitas kepada pemangku kepentingan. Dan juga ada berbagai jenis informasi yang perlu diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu informasi keuangan dasar. Ini mencakup informasi tentang posisi keuangan entitas seperti neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Neraca merupakan informasi yang mengenai aset kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan pada pendapatan, biaya, laba bersih, serta kinerja keuangan entitas dalam periode waktu tertentu. Laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar uang tunai dari kegiatan operasional dan pendanaan. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian yang mendetail dan menjelaskan informasi tambahan terkait dengan angka-angka laporan keuangan utama. Catatan ini dapat berisi informasi tentang kebijakan akuntansi, estimasi yang digunakan untuk risiko transaksi tertentu atau informasi lain yang mempengaruhi terhadap laporan keuangan. Yang ketiga itu informasi tentang kepatuhan hukum dan peraturan. Pelaporan keuangan juga ini mencakup informasi tentang kebutuhan entitas terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, informasi tentang risiko. Pengungkapan mengenai risiko yang dihadapi entitas menjadi semakin penting. Ini bisa mencakup risiko keuangan, operasional, atau risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja atau posisi keuangan suatu entitas. Yang kelima itu informasi non-finansial. Selain informasi keuangan pelaporan juga memulai masukkan informasi non-finansial seperti tentang praktik berkelanjutan, dampak sosial, lingkungan, dan aspek lain yang penting bagi pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan. Baik, yang keenam itu informasi komparatif. Dalam pelaporan keuangan, informasi perbandingan antara periode waktu tertentu atau dengan entitas lain yang sejenis juga penting untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih baik kepada pemakaian laporan keuangan. Dan juga penting untuk dicatat bahwa informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan haruslah relevan dan dapat diandalkan dan material untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan informasionalnya cerdas dan terkait dengan entitas yang bersangkutan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Wahyudi. Kepada Saudari Wahyudi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibawakan oleh Saudari Ainun Putri Husain. Kepada Saudari Ainun Putri Husain saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara yang digunakan untuk mengungkapkan laporan keuangan. Nah, seperti apa sih cara yang dapat digunakan untuk mengungkapkan laporan keuangan itu? Nah, di sini ada beberapa metode yang umum digunakan dalam pengungkapan laporan keuangan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu, ada beberapa metode yang digunakan dalam pengungkapan laporan keuangan. Nah, salah satunya itu yang pertama, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Di sini menjelaskan tentang laporan keuangan utama yang menggambarkan kondisi keuangan entitas. Pengungkapan ini dilakukan dalam format tabel yang menunjukkan itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, laba, dan serta arus kas masuk dan keluar. Nah, yang kedua itu catatan atas laporan keuangan yang biasa disebut sebagai CAL. CAL ini menjelaskan tentang informasi tambahan yang
mendukung dan melengkapi angka-angka dalam laporan keuangan utama. Catatan ini mencakup kebijakan akuntansi, estimasi, risiko, transaksi, dan spesifik, dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan. Cal ini juga digunakan dalam laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan lebih jelas terkait apa-apa saja yang ada di dalam laporan keuangan. Yang ketiga ini ringkasan eksekutif, memberikan gambaran umum tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas secara singkat. Biasanya ringkasan eksekutif ini terletak di awal dokumen untuk memberikan gambaran yang cepat kepada para pembaca laporan keuangan. Nah, yang keempat itu grafik dan diagram. Grafik dan diagram di sini yaitu dapat membantu dalam menggambarkan tren, perbandingan, dan pola-pola penting dalam laporan keuangan. Misalnya seperti diagram batang. Diagram batang itu untuk memperbandingkan pendapatan dari tahun ke tahun, atau seperti diagram lingkaran untuk mengevaluasikan struktur modal. Yang kelima itu teks penjelasan. Teks penjelasan di sini dimaksud dapat digunakan untuk memberikan konteks, interpretasi, dan penjelasan lebih lanjut terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Teks ini membantu pemakaian laporan dalam memahami informasi yang disampaikan. Selanjutnya yang keenam itu laporan manajemen. Laporan manajemen di sini memberikan analisis mendalam tentang kinerja keuangan entitas, kondisi keuangan, faktor-faktor risiko, dan rencana-rencana masa depan. Laporan ini membantu dalam memberikan pandangan yang lebih luas terhadap laporan keuangan. Yang terakhir itu atau yang ketujuh itu pelaporan interaktif. Dengan kemajuan teknologi, pelaporan keuangan interaktif mulai diperkenalkan untuk mencakup laporan keuangan yang dapat diakses secara online dengan fitur pencarian, tautan terkait, dan kemampuan interaktif yang memungkinkan pemakaian laporan untuk memperoleh informasi lebih detail dan spesifik. Jadi, untuk mempermudah dan detail untuk mencari laporan keuangan itu bisa dilakukan secara online atau fitur pencarian. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan kepada Saudara Ainun Putrusain. Kepada Saudara Ainun Putrusain, saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu pengungkapan laporan keuangan adalah pilar utama dalam memberikan informasi yang transparan dan relevan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbukaan pengungkapan yang akan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan keberlanjutan perusahaan di pasar yang semakin kompleks ini. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. See you.